Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini saat ini sudah bersama Teh Novi. Jadi tadi sudah dipaparkan ya bahwa seluruh keuangannya masih utuh ya Teh. Jadi kepada netizen silahkan bahwa kalau dari pihak Agus mau melaporkan Teh Novi itu tentunya menjadi hak ya untuk melaporkan. Namun kami sebagai kuasa hukum, kami yakin bahwa ini keyakinan kami sebagai kuasa hukum bahwa tidak akan ada satu laporan polisi Agus yang akan naik siring, itu keyakinan kami. Kenapa? Bahwa yang kami garis bawahi adalah uangnya masih utuh ya Teh. Dan itu dapat dibuktikan bahwa uang itu berpindah karena ada alasannya ya. Harusnya untuk pengobatan mata, namun dipergunakan untuk yang bukan semestinya. Dan yang memindahkan waktu itu siapa Mas? Agus ya. Dan saat ini untuk mungkin itu aja kepada masyarakat tetap ibarat dikencingi, itulah yang dilakukan Novi kemarin ketika dituduh memakai narkoboy ya, mengencingi orang yang itu ya. Karena apa? Begitu diisukan bahwa dia pakai narkoboy, dia langsung tes urin. Orang pintar, kamu dikencingi jadinya. Maaf ya, saya harus pakai kata yang gitu karena saya gedek sekali lihat kalian itu yang cuma mencari kesalahan orang. Lalu yang terbaru lagi, Novi sudah mengambil riwayat kesehatannya mulai dari 2016 sampai 2020 waktu dia di penerbangan yang membuktikan bahwa dia tidak pernah mengkonsumsi narkoboy. Nah itu ya, jangan berkoar-koar. Kalau kalian merasa iri dengan apa yang dilakukan Novi, ya udah kalian juga mulai buat yayasan. Tolonglah orang-orang gila itu, fakir-fakir miskin ya. Jangan yang satu teriak audit, orang pintar yang satu teriak audit, ya silahkan aja diaudit. Namanya orang benar itu nggak pernah takut, ya silahkan aja diaudit lah. Kok kamu nggak gerakan untuk diaudit, Pak Farhad? Udah diterima tantangannya sama Novi, terus bapak-bapak yang bilang pakai narkoba itu udah dikencingin kau, dia langsung tes urin si Novi, minum tuh air pipis. Jadi Agus, buka mata kau, buka otak kau. Jangan buka mata, kasihan seolah-olah aku menghina. Maksudnya buka mata hati kau dan pikiran kau untuk menilai persoalan ini. Jangan sampai gara-gara egoisnya kamu, akhirnya kamu kelewatan hal-hal baik. Itu mereka cuman pansus-pansus aja karena mereka nggak ada kerjaan di dunia hukum, makanya cari-cari kerjaan lalu menumbalkan kamu. Kalau memang mereka punya masalah dengan Novi, contohnya yang dikencingi itu, kalau dia punya masalah dengan Novi, seharusnya dia usut dari dulu, bukan melalui kau. Agus mempertanyakan sikap netizen yang hingga saat ini terus menghujatnya habis-habisan terkait uang donasi yang terkumpul. Netizen kenapa komennya seperti itu, ya Allah, ya Rabbi, ujar Agus sambil menangis. Sebelumnya, Agus Salim menyebut Teh Novi sebagai sosok wanita yang sangat kejam. Usai uang donasi untuk pengobatannya diambil kembali oleh yayasan milik Pratiwi Novianti, lantaran uang tersebut diduga disalahgunakan oleh Agus dan keluarganya. Kepada Farhad Abbas, Agus awalnya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi menginginkan uang donasi dari masyarakat senilai 1,5 miliar rupiah tersebut yang telah dikumpulkan oleh Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ya, tanggapan tentang kasusnya si Agus, ya, yang dimana si Agus ini korban minuman air keras hingga menyebabkan kebutaan pada matanya ya. Jadi dimana si Agus ini pada awalnya minta bantuan kepada Teh Novi, pengelola sebuah yayasan ya, untuk mengumpulkan donasi bantuan untuk berobatnya si Agus. Namun sekarang berbalik melaporkan Mbak Novi ini ke Polda Metro Jaya ya. Jadi saya hanya ingin menanggapi seperti apa sih dua insan ini gitu ya, kedua belah pihak ini, karena kronologi ceritanya pasti semua orang sudah tahu karena sekarang lagi viral kan. Pertama saya dari Mbak Novinya lah. Jadi Mbak Novi ini selaku pengelola yayasan adalah orang yang sangat luar biasa, baik, super ya. Indonesia ini sangat membutuhkan Novi-Novi lainnya gitu. Yang sangat, ya mungkin kita akan sangat membutuhkan
orang-orang seperti ini gitu. Jadi semangat terus Mbak Novi, panjang umurnya, diberikan kesehatan juga ya, diberikan kekuatan, ketabahan, teruslah berjuang untuk orang-orang susah. Kita harus doain orang-orang seperti Mbak Novi ini panjang umur, agar semakin banyak orang yang terbantu gitu dia ya. Jadi termasuk juga Bang Denny, semoga podcastnya semakin sukses Bang ya. Nah sekarang tentang si Agus ya, si Agus ini, Agus istrinya Mbak Wawa ya, si Wawanya Mbak Wawanya itu dan anaknya itu ya, secara pribadi saya memberi penilaian orangnya ini ya nggak tahu diri ya. Jadi kalau soal musibah yang dialami si Agus, saya ya doakan yang terbaik lah, semoga si Agus cepat sembuh. Tapi secara sifat pribadi setelah saya ikutin terus kasusnya ini, saya hilang respect. Mungkin sebagian besar orang Indonesia juga merasakan hal yang sama ya. Jadi tolonglah kenali siapa yang baik dan siapa yang buruk. Jadi jangan nanti ketika Anda sudah kesusahan, kesulitan dengan musibah yang Anda alami, semakin terpuruk dengan keadaan gitu ya. Di sisi lain, YouTuber Pratiwi Novianti atau Teh Novi memastikan uang donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras, masih utuh dalam rekening yayasan miliknya, Rumah Peduli Kemanusiaan. Untuk uang donasi Mas Agus masih utuh, sesuai yang ditransfer kepada kami, dan tidak ada yang sudah terpakai, dan ada juga yang dipakai 5 juta untuk pengobatan Mas Agus, kata Pratiwi Novianti. Yang saya lakukan menjaga transparansi untuk kebaikan Mas Agus. Saya di sini menjaga amanah, karena tanggung jawab saya bukan cuma di dunia tapi di akhirat, ucap Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hai Besti, sekarang ini orang-orang lagi rame menyoroti kasusnya Teh Novi dan Agus ya, yang terkena musibah, matanya menjadi tidak melihat gitu ya kan. Awalnya Teh Novi ini sangat sangat berempati sekali, karena memang Teh Novi itu pekerjaannya adalah membantu orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan gitu ya. Dan Teh Novi membantu Agus untuk membukakan donasi gitu untuk mengobati matanya Agus. Nah, di sini adalah video saat Agus meminta tolong kepada Teh Novi ya, bahwa Agus katanya membutuhkan donasi untuk pengobatan mata nih di sini. Agus sedih banget gitu ya. Nah, kemudian Teh Novi ini memegang bahu Agus sambil mengucapkan sabar ya Mas Agus katanya. Terus kemudian Agus juga dengan menghibah gitu ya kan, meminta tolong kepada Teh Novi supaya dibantu bagaimana caranya supaya Agus mendapatkan donasi yang banyak gitu. Soalnya sebelumnya Teh Novi juga sudah menolong seorang Faisal ya, atau Kang Icang yang dari Bogor, sama juga kasusnya, matanya terkena musibah juga dengan cara yang sangat menyedihkan juga ya Besti. Tetapi kalau Bang Icang dapat donasinya hanya sedikit ya, nggak sampai sebanyak yang Agus dapatkan. Mohon maaf. Nah, kemudian Teh Novi membawa keluarga Agus, bawa Agus dan istrinya juga ke podcastnya Bang Densu, dan disitulah Teh Novi membuka donasi ya atas nama Agus gitu, dikarenakan Bang Ical juga saat itu donasinya langsung ke rekening Bang Ical gitu ya. Tapi tentu saja Teh Novi itu memberikan syarat-syarat kepada Bang Agus, sama ya seperti sebelumnya ya. Teh Novi juga memberikan syarat kepada Faisal yang kemarin menerima donasi juga. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, karena Teh Novi itu sibuk juga gitu ya, bukan hanya Agus yang diurusin gitu ya. Teh Novi juga masih dengan kegiatan sosialnya membantu orang-orang di jalanan gitu kan. Ya meminta, maksudnya apa aja yang sudah dikeluarkan dari biaya tersebut. Maksud Teh Novi meminta data-data itu adalah untuk mempertanggungjawabkan ya, karena Teh Novi juga sebagai ketua yayasan, disitulah tertera harus kemana dana itu perginya gitu ya kan. Nah, tetapi mohon maaf ya, saya bukan memperkeruh suasana, hanya saja ini sebagai pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Yang terakhirnya, Novi memastikan tak ada sedikit pun uang donasi itu terpakai. Saya menjalankan SOP dan saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi. Kalau mau minta saya siap.
Ini nominalnya. Saldo akhir per tanggal 9 Oktober 2024, 1,5 miliar tuturnya. Siapa mengira niat baik dapat berujung dengan laporan kepolisian? Tampaknya konten kreator Pratiwi Novianti atau Tenovi juga tidak menyayangkan niatnya membantu Agus Salim, malah jadi kisruh dan berkepanjangan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.